Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safira dengan NIM 2303403031032. Di sini saya akan menganalisa mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu merupakan produk hukum yang lahir dari kebutuhan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi. Undang-undang ini disusun dengan menggunakan metode Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus mengubah, menghapus, atau menetapkan ketentuan baru terhadap puluhan undang-undang lain yang dianggap menghambat iklim usaha. Pemerintah beranggapan bahwa regulasi yang terlalu banyak, tumpang tindih, dan berbelit telah menjadi faktor utama rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara lain, sehingga diperlukan reformasi hukum secara penyeluruhan dan cepat. Dari sisi substansi, UU Cipta Kerja mencakup berbagai klaster strategis, antara lain ketenagakerjaan, lingkungan hidup, perizinan berusaha, penetapan ruang, pertanahan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam klaster ketenagakerjaan, undang-undang ini membawa perubahan signifikan terhadap sistem hubungan kerja, seperti pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu yang lebih fleksibel, kemudahan penggunaan sistem alih daya, perubahan formula upah minimum, serta penyesuaian besaran pesangon bagi pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Pemerintah menilai kebijakan ini dapat meningkatkan bidang investor dan membuka lapangan kerja baru, namun di sisi lain memunculkan kritik karena dianggap mengurangi kepastian kerja dan melemahkan perlindungan hak-hak buruh. Dalam klaster lingkungan hidup, UU Cipta Kerja memperkenalkan konsep perizinan berusaha berbasis risiko yang menyederhanakan prosedur perizinan lingkungan, termasuk perubahan mekanisme AMDAL. Penyederhanaan ini bertujuan untuk mempercepat proses investasi dan mengurangi biaya perizinan bagi pelaku usaha. Akan tetapi, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menurunkan standar perlindungan lingkungan hidup serta mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran peningkatan perusahaan lingkungan dan konflik agraria yang bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan hak atas lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang 1945. Aspek perizinan dan investasi juga menjadi fokus utama UU Cipta Kerja, terutama melalui penerapan sistem online single submission atau OSS dan sentralisasi kewenangan perizinan di pemerintahan pusat. Sistem ini diharapkan mampu menangkas birokrasi, meningkatkan kepastian hukum bagi investor, serta menghilangkan praktik perizinan yang berbelit-belit di daerah. Namun demikian, transilisasi kewenangan tersebut menimbulkan kritik karena dianggap mengurangi peran dari kewenangan pemerintah daerah, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang dijamin dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Dari sisi prosedural, pembentukan UU Cipta Kerja juga menuai kontroversi. Proses penyusunan dinilai kurang partisipatif, tidak transparan, serta dilakukan secara tergesa-gesa. Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU X VIII-2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena terdapat cacat formil dalam proses pembentukannya. Mahkamah Konstitusi memerintah pemerintah dan DPR untuk memperbaiki undang-undang tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sembari tetap memperlakukan undang-undang tersebut dengan pembatasan tertentu, putusan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan UU Cipta Kerja dianggap penting, proses pembentukannya harus tetap tunduk pada prinsip negara hukum dan demokrasi. Secara teoritis dan filosofis, UU Cipta Kerja mencerminkan orientasi hukum yang lebih menekankan pada efisiensi ekonomi dan pertumbuhan investasi dibandingkan keadilan sosial. Dalam perspektif keadilan, undang-undang ini dinilai sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti buruh dan masyarakat terdampak pembangunan.
Selain itu, perubahan regulasi yang masif dalam cepat juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi masyarakat yang belum siap menghadapi dinamika aturan baru. Kesimpulannya yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan upaya reformasi hukum yang ambisius dan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun dalam pelaksanaannya, undang-undang ini masih menyisakan berbagai persoalan, baik dari segi substansi maupun prosedur pembentukan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan agar Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, kelestarian lingkungan hidup, serta nilai-nilai konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang 1945. Dari aspek ketenagakerjaan, undang-undang ini dinilai melemahkan perlindungan hak pekerja karena memberikan fleksibilitas yang sangat besar kepada pengusaha, pengaturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang lebih longgar, perluasan sistem outsourcing, serta pengurangan komponen dan besaran pesangon menimbulkan ketidakpastian kerja bagi buruh. Kondisi ini berpotensi menurunkan kesejahteraan pekerja dan memperlemah posisi tawar buruh dalam hubungan industrial, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan hak atas pekerjaan yang layak. Dari aspek lingkungan hidup, Undang-Undang Cipta Kerja dianggap menurunkan standar perlindungan lingkungan dengan menyederhanakan mekanisme perizinan dan AMDAL. Pembatasan keterlibatan masyarakat dalam proses penilaian dampak lingkungan berpotensi mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat terdampak. Akibatnya, risiko kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta konflik agraria dan meningkat, yang bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam aspek tata kelola pemerintahan, sentralisasi kewenangan perizinan berusaha di pemerintah pusat menjadi salah satu kelemahan utama UU Cipta Kerja. Kebijakan ini dinilai mengurangi peran dan kewenangan pemerintah daerah sehingga berpotensi melemahkan prinsip otonomi daerah. Selain itu, sentralisasi tersebut dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan mengurangi pengawasan di tingkat lokal yang lebih memahami kondisi sosial dalam lingkungan setempat. Dari sisi pembentukan undang-undang, UU Cipta Kerja memiliki kekurangan serius karena proses penyusunannya dinilai tidak transparan, minim partisipasi publik, dan dilakukan secara tergesa-gesa. Hal ini terbukti dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan undang-undang ini inkonstitusional bersyarat akibat cacat formil. Kekurangan prosedural ini mencerminkan lemahnya komitmen terhadap prinsip demokrasi dan negara hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perubahan regulasi yang sangat luas dan cepat melalui Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Banyaknya aturan turunan yang harus dibentuk dan sering berubah dapat membingungkan masyarakat dan pelaku usaha, terutama kelompok kecil dan pekerja yang memiliki keterbatasan akses informasi. Kondisi ini justru dapat menghambat tujuan awal undang-undang dalam menciptakan kepastian dan kemudahan berusaha. Untuk mengatasinya, yaitu diperlukan sejumlah langkah perbaikan yang bersifat substantif, prosedural, dan berorientasi pada nilai keadilan. Pertama, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperkuat kembali perlindungan hak-hak pekerja dengan meninjau ulang ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, sistem outsourcing, upah minimum, dan pesangon. Fleksibilitas tenaga kerja seharusnya tetap diimbangi dengan jaminan kepastian kerja, kesejahteraan yang layak, serta perlindungan sosial yang memadai agar hubungan industrial berjalan secara adil dan seimbang. Kedua, dalam aspek lingkungan hidup, pemerintah perlu memastikan bahwa penyederhanaan perizinan tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian dan berkelanjutan. Mekanisme AMDAL dan perizinan lingkungan harus tetap melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, khususnya masyarakat yang terdampak dalam oleh kegiatan usaha. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan juga perlu diperkuat agar kemudahan berusaha tidak berujung pada perusahaan lingkungan dan konflik sumber daya alam. Ketiga, terkait tata kelola pemerintahan.
Perlu dilakukan penataan ulang pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Sentralisasi perizinan sebaiknya tidak menghilangkan peran strategis pemerintahan daerah, melainkan ditempatkan dalam kerangka koordinasi dan sinergi. Dengan demikian, prinsip otonomi daerah tetap terjaga dan kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah. Keempat, dari sisi prosedural, proses perbaikan dan penyempurnaan UU Cipta Kerja harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Keterlibatan publik, khususnya kelompok buruh, akademisi, masyarakat sipil, dan pelaku usaha kecil perlu dijamin secara nyata dalam setiap tahapan pembentukan dan revisi peraturan. Hal ini penting untuk memperkuat legitimasi hukum dan mencegah terulangnya cacat formil dalam pembentukan undang-undang. Terakhir, untuk peningkatan kepastian hukum, pemerintah perlu menyederhanakan dan menyelaraskan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja agar mudah dipahami dan diimplementasikan. Sosialisasi yang masif dalam berkelanjutan kepada masyarakat, pekerja, dan pelaku usaha juga sangat diperlukan. Dengan langkah-langkah tersebut, UU Cipta Kerja diharapkan dapat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan hidup sesuai amanat Undang-Undang 1945. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.